Sekarang ya, hasil survei e-commerce jelas sekali adalah ada dua hal yang membuat orang willing to buy. Oke. Ya. Pertama adalah murah. Murah. Yang kedua adalah unik. Oke. Barang-barang yang dipabrikasi tentu hasilnya akan murah. Ya. Bandingkan dengan distro misalnya yang ada di Denpasar atau di mana itu. Harganya itu yang dia jual itu 20%-nya dari harga yang dijual ini di distro lah katakan itu. Atau janganlah distro yang lain-lain gitu. Sehingga yang akan bisa hidup adalah importir besar dari Cina dan produk-produk yang dipabrikasi. Yang di pabrik gitu. Akhirnya apa? Ke dia lagi gitu. Karena di e-commerce itu kita kan bisa sorting harga termurah. Ada yang jual produk yang sama, produk sejenis walaupun tidak sama barangnya. Yang satu dia menjual dengan harga katakanlah misalnya 200.000 gitu. Yang beli 30 orang gitu. Ada barang yang benar-benar sama tapi brandnya lain. Ini di produk sendiri gitu ya. Ini pabrikasi ataupun impor gitu. Dia lebih murah 50% harganya. 100.000, ini 200.000 gitu. Yang ini dia menjual 32 pieces, yang ini menjual 19.000 barang. Nah, apakah akan terjadi pemerataan ekonomi dan sosial? Tidak jawabannya gitu. Makanya akan ada monopoli sentralisasi lagi di sana. Berarti e-commerce kita ini sekarang kapitalis banget ya? Pastinya. Nah, Cangkok cuman menang. Itu membuka peluang. E-commerce. Cangkok menangkap e-commerce. Adalah solusi bagi Indonesia, Iya, dia bukan, bagus tidak gitu. sekedar bukan solusi terlalu jauh nih. Dalam artian gini, kita bisa menjangkau lebih banyak halayak. Dari rumah saja kita menjangkau lebih banyak halayak kan. Ya. Dulu, ya gimana sih dulu kita di sini paling jauh jualan Pek Gianyar kan nih. Sekarang mana? Sabang, Ya. Merauke, Betul. Sibolga, nawan sih Sibolga, kamu sokat kan tuh. Ah. Itu kan membantu. Gitu. Ya. Dalam artian balik lagi itu kan dilempar ke pasar, pasar suka ya dibeli, pasar nggak suka ditinggal. Ya, betul. Yang melihat ya dangkal sih memang gitu. Cuman di sana lah yang saya lihat. Oke, kita bahas ya. Boleh. Boleh, lanjut. Tergantung fee-nya Pak. Iya narasumber. Sekarang ya, hasil survei e-commerce jelas sekali adalah ada dua hal yang membuat orang willing to buy. Oke. Ya. Pertama adalah murah. Yang kedua adalah unik. Oke. Oke. Yang pertama adalah murah dan yang kedua adalah unik. Dua hal ini dari 100% e-commerce, 90% itu dia berkutat di ranah itu gitu. 10% ini baru yang lain-lainnya. Entah itu dia punya added value apa gitu. Nah, murah dan unik ini kalau dibagi lagi, murah itu dari 80%, dia itu punya 70%, hanya 20% buyer yang unik. Ya. Artinya, nah 70% ini adalah market murah nih gitu. Bagaimana bisa membuat produk yang murah? Sudah pasti tidak bisa. Dan sudah pasti si monopoli tadi yang akan memenangkan kompetisi itu. Kita ini dapat asas nih kan nih 10% aja ya kalau kita punya produk unik yang bisa laku terjual. Kalau kita nggak punya produk unik, baju itu semua pabrikasi buat baju, misalnya contoh gitu. Terus kalau kita buat yang unik banget, tentu segmennya akan sangat kecil sekali. Seberapa bisa sih e-commerce ini akan menghidupi yang 10% ini gitu. Sedangkan kita perusahaan harus berjalan terus, operasional jalan terus, listrik tadi sing maya gitu, pegawai tadi sing maya. Nah, ini sudut pandang ya, ini sudut pandang lain berpikir secara makro, mungkin akan sangat banyak menentang ini gitu. Oh saya laris kok, saya jualannya bagus. Iya betul, itu cukup untuk kamu yang berbisnis di UMKM atau kamu nggak punya pegawai atau kamu cuma punya pegawai 3 atau 5 gitu. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan UKM yang dia punya pegawai misalnya at least 20 gitu, yang operational cost-nya itu 60 juta per bulan gitu, tidak akan bisa menjawab e-commerce ini. Dan lagi-lagi dia akan pergi dari e-commerce. Oh, cang sing hidang hidup gitu gitu. Cang ngalih cara lain untuk berjualan lah, entah yang ngai event ngai apa gitu. Nah, di 70% market itu, di sanalah perang sebenarnya gitu.
maksudnya di sana tuh kolam yang besar gitu loh. Dan sedangkan kita sudah tidak akan mampu membuat produk murah karena bahan bakunya sudah mahal. Kita belum lagi mencari bati di sana, akhirnya tidak akan bisa survive gitu loh. Bisa sih bisa, tapi yang mau membeli tanah tuh ngidang lah gitu. Batak cuma ngidang nyicil iPhone gitu, ngidang gitu. Itu gini ya, orang-orang yang tidak setuju dengan paham itu dia karena merasakan cang lais kok mendagang. Iya benar, cukup untuk ibancing kan hidup, cukup untuk cijak telu kan hidup gitu. Tapi kan kita ini berbicara bisnis nggak cuma itu skupnya. Kita berbicara bisnis yang bisnis besar juga, apalagi yang nasional gitu. Ya gitu kira-kira e-commerce. Tapi ada juga sih yang terbantukan kan, contoh maksudnya dengan aplikasi ya, mungkin beda dari e-commerce ya. Contoh kayak GoFood ya kan, terbantukan juga kan karena ada yang nganterin gitu kan, ya langsung pesan antar itu kan jadi terbantukan dia. Betul. Rumah makan itu jadi lebih paling nggak naik lah omsetnya sedikit kan gitu. Ya, tadi kita bicara e-commerce retail. Kalau yang e-commerce food tentu punya perspektif yang berbeda. Benar sih, yang e-commerce food itu memang lebih bisa menghidupi gitu ya. Kalau yang retail itu udah menurut saya itu nggak akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kan kesimpulannya kan ada aplikasi yang memang membantu, ada aplikasi yang memang kalau dilihat secara makro sebenarnya itu kapitalis banget dan kurang merakyat kan gitu, kurang pemerataannya gitu kan. Monopoli yang tersentralisasi dan lagi-lagi itu bukan punya pemerintah, jadi swasta bisa menggerakkan apa saja. Ya sih. Ya, berarti ya pilah-pilah lah ya. Apa kebilah sampah? Misal aplikasi sampah. Hidup sang di sana gimana sih? Nah, aja pengen ngerti lebih dulu misalnya kene kapgen apa dah? Sweden kan nih, bus makhluk. Lebih sejam. Oh. Terakhir lah. Kita tidak perlu melakukan apa-apa gitu, karena teknologi akan hidup dan mati dengan sendirinya, dan dia akan terfiltrasi dengan sendirinya dengan adanya konsep ekonomi tadi yang supply and demand. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Paling teknologi yang kayak yang perlu menjadi catatan untuk teman-teman itu sosial media sih. Bijaksanalah di sosial media karena ya kita masih hidup di negara yang belum benar-benar bisa bertanggung jawab atas apa yang kita bicarakan gitu. Jadi paling concernnya di sosial media kan, hati-hati kan sih sosial media masing kene. Sosial media teknologi juga kan. Ya. Saya tidak ada apa-apa, jalani hidup dengan bahagia tuh kan. Sip. Salam dong. Metal. Oh gitu. Ya. Apa sih metal? Udah tuh kan narasumber Lean tuh. Spiderman. Kan pilih sih. Metal atau Spiderman tuh kan pilih aneh. Bye. Oke. Ya, thank you. Plus.